Kota Bandung tahun 2021. Ketua Dr. Andes Saja Hekti, Sekretaris Bambang, anggota Haji Dedi Jiles. Itu tanda tangan. Terima kasih. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban kegiatan Erpakim Kota Bandung periode 2018-2021. Untuk itu kepada Ketua Erpakim periode 2018-2021 dipersilakan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada para ketua tim kelurahan yang saya hormati, yang hadir menyempatkan diri pada saat ini. Meskipun ini sebetulnya hanya tidak bersama, tapi yang hadir hanya berapa? 56. Kurang lebih hanya sepertiga dari jumlah keseluruhan. Tapi nggak apa-apa, mungkin banyak faktor yang menyebabkan. Apakah mungkin memang kalau saya baca di grup ada beberapa kelurahan yang tidak menerima undangan, ada beberapa kelurahan yang tidak masuk ke grup formulir, jadi masih banyak yang apa-apa, mudah-mudahan nilai kesalahan tidak berlaku. Mungkin bahasanya tadi Pak Ibu Ketua Sidang menyampaikan pertanggungjawaban. Saya lebih sukanya dengan bahasa laporan kegiatan kerja karena saya tidak menggunakan anggaran apa-apa. Jadi tidak ada yang perlu saya pertanggungjawabkan dalam hal saya sebagai mandataris. Cuma karena saya dipilih oleh para ketua KIM, mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan, perlu saya laporkan. Dari mulai tahun 2018 hingga tahun 2021. Laporan kegiatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Bandung Masa Bakti 2018-2021. Maaf, saya di bawah karena kalau di atas malah nggak kelihatan fokusnya Pak. Karena banyak yang harus saya bacakan. Lanjut ada. Jadi Forum Kota Bandung periode 2018-2021 sudah ber-SK Hadis Kominfo Kota Bandung nomor sekian, di mana pemilihan ketuanya pada waktu itu pada tanggal 2 Agustus 2018. Pemilihan seperti sekarang ini pemilihannya 2 Agustus 2018 dan pengukuhannya, pelantikannya itu tanggal 7 Desember. Jadi bisa dibayangkan dari Agustus sampai Desember itu kita terpilih tapi belum dilantik. Mudah-mudahan untuk kepengurusan yang baru sekarang, saya berharap tidak terlalu banyak seperti ini, karena ini bisa jadi status quo ya. Jadi mau melangkah juga sulit. Pada masa bakti 2018-2021, saya menyusun struktur organisasi seperti ini. Seperti biasa, ketua, wakil ketua, sekretaris 1, bendahara 1, sekretaris 2, bendahara 1, 2, dan bidang-bidang, dan selanjutnya ada koordinator wilayah, karena memang FKIM ini terutama Kota Bandung kesulitan sekali untuk untuk mobilisasi ke wilayah. Tadinya saya pikir ini tahun 2020 ini akan diterjemahkan atau akan diubah koridor ini menjadi FKIM kecamatan. Niat saya seperti itu kemarin, tapi karena kesulitan karena adanya pandemi dan lain sebagainya, makanya tidak terlaksana. Jadi kalaupun ini anggap saja usulan saya, barangkali bisa diteruskan oleh ketua yang baru. Korwil ini berubah menjadi FKIM kecamatan. Jadi satu kecamatan, satu FKIM itu lebih mempermudah koordinasi. Karena seperti Bapak Ibu semua ketahui, FKIM ini tidak ada anggaran biayanya. Sampai sekarang pun sekretariat tidak ada. Jadi hanya mengandalkan inisiatif kita sendiri untuk menjalankan program organisasi ini.
Bayangkan kalau saya tidak punya korwil seperti ini. Ini korwil hanya dibagi 6 karena tidak terlalu gemuk. Tapi mungkin nanti kalau misalnya oleh ketua baru sekadar usulan saja ada FKG kecamatan itu bisa jadi 30 kecamatan. Tapi koordinasinya akan lebih mudah. Di mana pandemi ini ya tidak usah semuanya hadir, bisa perwakilan FKG kecamatan. Seperti halnya Karang Taruna ya, kalau saya ada FKG. Ada Karang Taruna kecamatan, tentunya Karang ini. Nah ini agenda pertama kepengurusan, agenda utama kepengurusan FKG 2018-2021. Kurang lebih penerjemahan visi misi kepengurusan seperti ini. Yang pertama database 151 ketua KIM kelurahan. Karena sebelumnya saya tidak punya data Bapak Ibu sekalian. 151 kelurahan itu siapa saja, nomor WA-nya berapa, SK-nya mana, saya tidak dapat data dari kepengurusan sebelumnya. Jadi itu yang terlalu kita benahi. Pertama database dulu. Meskipun mungkin ada yang terlambat dan sebagainya, tapi alhamdulillah sudah terkumpul 151 ketua KIM kelurahan di Kota Bandung. Yang kedua, pengesahan SK bagi setiap KIM kelurahan. Jadi maksud saya semua data yang masuk ketua KIM kelurahan itu harus berdasarkan SK. Kenapa saya berdasarkan SK? Karena saya paham setelah sekian lama sejauh inilah itu sebetulnya mungkin saya agak sakit ya, tidak jelas jenis kelaminnya itu. Di SK oleh kelurahan, tapi tidak ada di AKK. Jadi ibaratnya ini curhat saya sekalian adalah Poin-poin ini saja, Pak Ketua. Oke, lanjut. Pak, kegiatan normal audiensi langsung dengan Bapak Wakil Wali Kota, tapi ini Pak Odet waktu itu masih Wakil Wali Kota. Audiensi dengan Kadis Kominfo Wahyan, khususnya kepada pengurus FKG 2018-2021. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Terima kasih atas perjuangannya selama ini untuk membantu saya sebagai ketua menjalankan roda organisasi FKG Kota Bandung. Jika ada kebaikan atau jika ada kekurangan, itu semata-mata kalau kebaikan mungkin kerjasama kita semua. Kalau kekurangan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua uji secara mendetail. Untuk itu saya tanyakan kepada peserta sidang musyawarah hari ini, apakah laporan kegiatan dari Ketua FKG Kota Bandung periode masanya Pak Dodi dapat diterima? Diterima. Tepuk tangan. Bunda Pak Dodi sekali. Karena laporan kegiatan sudah disampaikan oleh Ketua FKG masa bakti 2018-2021. Untuk itu Ketua dan pengurus FKG Kota Bandung masa bakti 2018-2021 dinyatakan demisioner. Begitu saya akan membacakan prosedurnya. Surat Keputusan Musyawarah Kota FKG Kota Bandung tahun 2021 nomor 030/6/Romawi/2021 tentang laporan kegiatan FKG Kota Bandung masa bakti 2018-2021. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kota FKG Kota Bandung tahun 2021 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tentang laporan kegiatan oleh pengurus FKG Kota Bandung masa bakti 2018-2021 dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta musyawarah FKG Kota Bandung tahun 2021. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021. Pimpinan Sidang Musyawarah Kota FKKIM Kota Bandung 2021. Ketua Hajayani ditandatangani, Sekretaris Bapak ditandatangani, anggota Hajayani ditandatangani. Kemudian akan saya bacakan konsideran demisioner. Surat Keputusan Musyawarah Kota FKKIM Kota Bandung tahun 2021 nomor 4/Muskot/FKKIM/6 Romawi/2021 tentang demisioner dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah Kota FKKIM Kota Bandung tahun 2021 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tentang berakhirnya kepengurusan FKKIM Kota Bandung masa bakti tahun 2018-2021, maka melalui musyawarah Kota FKKIM Kota Bandung dinyatakan demisioner. 1. Keputusan tentang berakhirnya kepengurusan FKKIM masa bakti tahun 2018-2021 melalui musyawarah Kota FKKIM 2021 menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas peran aktif, dedikasi dan pengabdiannya kepada organisasi FKKIM Kota Bandung. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang musyawarah. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021. Pimpinan sidang musyawarah Kota FKKIM Kota Bandung tahun 2021. Ketua Yadi Karmawati ditandatangani, Sekretaris Bapak ditandatangani, anggota Hadirin ditandatangani. Bahwasanya oleh tim kelurahan yang baik dengan mengisi formulir yang telah disediakan panitia. Bakal calon ketua FKKIM yang terjaring dan bersedia menjadi calon harus mengisi surat kesediaan bakal calon. C. Dari bakal calon yang terjaring akan dipilih 3 besar orang yang memperoleh suara sebanyak minimal 30% di kelurahan sekota Bandung. Kemudian apabila jumlah suara 30% tidak memenuhi syarat terpenuhi, maka akan diambil 3 besar perolehan suara. Laporan dari penjaringan panitia bakal calon ketua sudah terjaring. Karena ini panitia sudah bekerja semaksimal mungkin, dipanggil-panggil, dihayo-hayo, yang tidak punya kuota ditelepon, kemudian juga disampaikan melalui korwilnya masing-masing. Jadi panitia sudah berupaya semaksimal mungkin dipahami oleh peserta sidang pada hari ini, bahwasanya dari hasil penjaringan 58 tim kelurahan yang memilih 48 suara untuk Bapak Medi, 3 untuk Bapak Wahyu, 2 untuk suara Bapak Dodi, 4 untuk Ahmad Toharudin. Karena ini draft yang tadi sudah disahkan menjadi ketetapan, untuk itu calon yang sudah memenuhi kriteria sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati, untuk itu calon yang memenuhi 30% dari kim kelurahan yang telah memberikan suaranya, yaitu Bapak Haji Medi Sirik dari kim kelurahan Majapahit Utara. Namun sebelum itu, apa yang tadi disampaikan bikin ngelatih wae. Yang penting mah ke film aja tuh. Oh ini mah profil, ininya profilnya. Iya. Dibacakan aja, dibacakan. Ada apa aja? Oh ya. Sampai Pak Heri juga bicara, Pak Heri. Maaf teman-teman, saya akan bacakan profil dari Bapak calon Wakil Kota Bandung 2021-2024. Nama lengkap Medi Muhammad Sidik. Benar betul gitu. Alamat rumah Komplek Ciboleran Tengah, Blok G, 030, RT 3, RT 7, Kelurahan Bandung, Kota Bandung. Tanggal lahir Palembang
2 Januari 1970, agama Islam, status perkawinan menikah, kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro. Profesi pekerjaan wira swasta. Ini ada alamat kantornya Jalan Cilentang nomor 21 RT 7 RW 07 Kelurahan Bulanglang Kecamatan Tengkong Kota Bandung. Ini barangkali perlu diketahui juga di keorganisasian beliau. Yang pertama adalah jabatan Ketua Kim Kelurahan Margahayu. Pengalaman organisasi perlu diketahui juga. Komite tentang bidang organisasi Kadin Jabar. Sekretaris Forum Kota Bandung dan Ketua RW 07 Kelurahan Margahayu. Demikian. Verifikasi formulir pendaftaran nama calon ketua RKP sudah ada. Terus ini permohonan dukungan. Kemudian ini visi-visi. Kemudian SK Kim Kelurahan Margahayu Utara tidak ada ya. Kemudian ini surat kesediaan untuk menjadi calon parking Kota Bandung. Ini sudah ya, sudah semuanya. Sebelum ditetapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi khalaqa al-dunya wa ashabna dengan hati depan. Kedua la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pimpinan sidang yang kami hormati, Ketua FKM Dewi Jalan Kota Bandung, Al-Haji Doli, Ustaz Haji dan Penghuni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama saya menerima ini amanat yang cukup berat. Tentunya amanat ini diberikan oleh para imam rekan-rekan Ketua Kim Kota Bandung. Puji dan syukur semoga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan, dan atas nikmat yang kita semua menjadi persaudaraan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, kaum muslimat sampai hari kiamat, termasuk kita sebagai umatnya yang taat dan patuh pada jalannya. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, nama aja Haji Muhammad Siddiq, sarjana teknik. Saya mohon dibantu. Tanyakan. Upami memperkenalkan diri di kajian tentang dengan kebebasan kali. Baik, Bapak Ibu, ada sedikit membantu dari Pak Medi ya. Jadi Pak Medi ini memiliki visi dan misi terwujudnya kelompok informasi masyarakat KIM yang berinovatif. Dan juga ini misinya bisa dilihat oleh Bapak Ibu di biodatanya negara. Dan biodatanya sendiri ini Pak Medi ini prestasinya luar biasa karena 4 peraih penghargaan dari Gubernur Jawa Barat selaku Ketua RW terbaik di Jawa Barat tahun 2020 versi Sapa Warga, dan juga KIM terbaik se-Kecamatan Babakan Ciparai tahun 2012. Sekali lagi kita lakukan ini. Nah, ini untuk tadi sudah dibacakan untuk alamat, status dan sebagainya. Kita akan lagi kembali mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dapat saya lakukan dengan sedikit, dan saya juga mohon bantuan daripada rekan-rekan semua. Untuk visi saya adalah terwujudnya kelompok informasi masyarakat KIM yang inovatif. Misi mengembangkan KIM secara mandiri, meningkatkan peranan KIM dalam arus informasi,
mengatasi kesenjangan informasi, mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk program kerja yang akan saya lakukan adalah yang pertama adalah sekretariat FKP Kota Bandung. Selama ini kita sekretariatnya pindah-pindah karena saya juga masuk ke pengurusan tim tahun 2015-2018 bersama kami Yud, kemudian saya juga masuk lagi 2018-2021 bersama Devi, dan sekarang saya 2021-2024. Kiranya kita sangat memerlukan kesekretariatan untuk menjalankan organisasi. Kalau kita tidak punya sekretariat, kita tidak bisa melakukan kegiatan organisasi secara rutin maupun teratur. Untuk itu kami mohon kepada Diskominfo untuk menyediakan sekretariat. Kami tiada di tengah kota, Yang kedua, meneruskan program dari Pak Dodi, program pengurus sebelumnya, yaitu pendataan tim kelurahan yang belum tuntaskan. Karena masih ada tim yang datanya belum tuntas, masih ada SK yang belum diperpanjang, kemudian kepengurusannya yang kurang jelas. Untuk itu, karena kita perlu untuk menjalankan program kerja, maka diperlukanlah data yang kuat. Dengan data kita bisa membuat program kerja. Kalau tidak ada data, kita susah akan membuat program kerja, apalagi menjalankan program kerja. Yang ketiga adalah penguatan kelembagaan tim kelurahan. Jadi kita berkomitmen untuk penguatan tim kelurahan supaya tim itu berdaya, berupaya, dan berjaya di tingkat kelurahan. Yang keempat adalah program kemitraan. Kita tahu bahwa mitra tim ini banyak, bukan hanya di Kominfo. Jadi ada di Kominfo yang tidak terjangkau, maka kemitraannya dengan kita. Misalnya, selama ini kita mendapatkan informasi tentang PPUM. PPUM masyarakat semua berbondong-bondong minta PPUM, tapi banyak yang tidak tahu, malah orang yang punya usaha tidak tahu. Kalau kita melihat bahwa PPUM adalah itu adalah program pemerintah yang diatur dalam Permenkop nomor 6 2020 dirubah menjadi Permenkop nomor 2 2021. Kemudian tentang kartu prakerja yang diatur oleh Perpres nomor 36 tahun 2020 dirubah menjadi Permenkop 76 tahun 2020. Kita juga banyak yang belum tahu. Kemudian dana-dana hibah untuk peningkatan ekonomi pasca pandemi, pasca COVID. Jadi ada dana hibah sampai 7 juta, kita tidak bisa ikut. Padahal syaratnya mudah untuk membuat OSN dan membuat NPWP. Nah, kita bisa mengedukasi masyarakat membuat OSN. Membuat OSN itu membuat NIB. NIB itu hanya 5 menit sudah jadi. Nah, mudah-mudahan teman-teman tim bisa membantu masyarakat membuat NIB. Apalagi kemarin saya dapat share dari Pak Dadang, Ketua Tim Kelurahan Mesir, bahwa NPB tahap 2, PPUM tahap 2 akan kita digulirkan. Ya, tahap 2 2020 maksudnya. Nah itu peluang-peluang kita. Yang peluang kita itu untuk mendapatkan PPUM maksudnya. Kalau kita punya NPB. Yang kelima adalah pemberdayaan ekonomi pasca pandemi COVID. Jadi kita pengurus tim juga harus punya nilai tambah. Jadi di tim itu kita harus punya nilai tambah, punya income generate untuk tim maupun untuk diri kita. Nanti kita akan berusaha, janji tidak, tapi mudah-mudahan kita akan ke arah sana. Karena kita tidak bisa membayar kegiatan kalau kita tidak punya income pemasukan. Yang keenam adalah saya akan jadi pengurus nanti meminta peraturan wali kota tentang tim Kota Bandung. Mudah-mudahan bisa jadi perda. Karena kalau kita melihat perda nomor 2 tahun 2013 tentang LKH, di sana ada lembaga-lembaga lainnya. Nah, lembaga lainnya itu termasuk tim. Tapi perda LKH ini kemarin ada
induknya dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 bahwa lembaga lainnya itu tidak masuk. Jadi kita dorong supaya nanti ada perwal untuk tim komunikator, nanti bisa dibuatkan perda khusus untuk tim. Seperti halnya ada perda yang lain yang bisa nanti menguatkan tim itu sendiri di masyarakat maupun di pemerintahan. Yang kedua adalah program jaminan sosial ketenaga kerja untuk pengurus tim baik di kelurahan maupun FKP Kota Bandung. Kita bekerja sebagai pengurus tim kelurahan. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau sampai meninggal, siapa yang akan memberikan santunan? Dari Diskominfo tidak akan memberikan, tapi mari kita bersama-sama ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan saya di Forum RW dan Sekretaris Forum RW Kota Bandung juga melaksanakan program tersebut. Alhamdulillah sangat menolong sekali. Yang kedelapan adalah menerbitkan kembali Suara Bandung, karena tidak semua masyarakat itu melek informasi, punya HP, punya medsos, tapi mereka juga perlu media cetak. Untuk masyarakat tradisional, media cetak ini sangat penting sekali untuk menyampaikan informasi baik pembangunan maupun informasi yang lain-lainnya guna mewujudkan Bandung unggul, nyaman, sejahtera, dan aman. Pemerintah Kota Bandung sangat berharap sekali bahwa tim yang sekarang ini dapat menjembatani informasi yang belum tersampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu program kerja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan buat bersama-sama dengan para pengurus. Karena program kerja ini akan dijalankan oleh pengurus. Pengurus ini merupakan struktur dari teman-teman yang kita pilih. Mungkin tidak semuanya masuk ke pengurusan, tapi ada yang menjadi masuk pengurusan yang akan menjalankan program kerja. Sering keliling kelurahan, RW maupun kecamatan, hampir seminggu sekali. Mungkin nanti kalau saya nanti terpilih jadi ketua tim, nanti kita bersama-sama turun ke masyarakat untuk sosialisasi. Jadi selama ini saya sosialisasi di masyarakat itu adalah pertama karena tupoksi saya untuk bidang sosial kerjaan, kemudian di RW. Nah, nanti mungkin kita sama-sama untuk sosialisasi tim, karena tim juga merupakan bagian daripada pemerintah Kota Bandung yang diingatkan juga oleh para lurah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap menjadi ketua tim Kota Bandung pada waktu ini. Dengan pertanyaannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Melisidik sudah memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan di dalam tata tertib. Untuk itu kami pimpinan sidang akan membacakan surat keputusan Kota Bandung tahun 2021 nomor 5/FKIM/Romawi/2021 tentang ketua terpilih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah kota FKIM Kota Bandung tahun 2021 setelah menimbang hal dan seterusnya, mengingat hal dan seterusnya, memutuskan menetapkan bahwa Saudara Medi Muhammad Siddiq sebagai ketua FKIM Kota Bandung masa bakti tahun 2021-2024 melalui musyawarah Kota FKIM Kota Bandung tahun 2021. Pertama, ketua terpilih bersama formatur berkewajiban menuju kepengurusan FKIM Kota Bandung pada masa bakti 2021-2024 dengan segera, serta selalu memperhatikan pedoman organisasi. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang musyawarah. Keputusan ini
ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021. Pimpinan sidang musyawarah Kota Ekpatim Kota Bandung tahun 2021. Ketua Haja Yenti Fatmawati ditandatangani, Sekretaris Bambang ditandatangani, anggota Haji Dedi ditandatangani. Tepuk tangan loh. Selanjutnya, ketua formatur adalah ketua terpilih. Untuk itu, Bapak Haji Dedi sudah memberikan susunan formaturnya kepada meja pimpinan sidang. Untuk itu, langsung saya akan menyampaikan surat keputusan susunan formatur. Turun mohon, karena ketua terpilih sudah syah diketuk ya. Surat keputusan musyawarah Kota Ekpatim Kota Bandung tahun 2021 nomor 06-Ekpatim-Nanomami-2021 tentang anggota formatur. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kota Ekpatim Kota Bandung tahun 2021 setelah menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan susunan anggota formatur yaitu Saudara Medi Muhammad Siddiq sebagai ketua formatur. Kedua, anggota Dodi Rahmadi. Ketiga, anggota Haja Yenti Fatmawati. Keempat, anggota Ratu Aldi. Kelima, anggota Bambang Setiawan. Pertama, formatur bersama ketua terpilih berkewajiban menyusun kepengurusan Ekpatim Kota Bandung masa bakti 2021-2024 dengan segera dalam waktu 7 hari serta melalui dan selalu memperhatikan pedoman organisasi. Kedua, keputusan ini merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh pengurus dan anggota Ekpatim Kota Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi periode 2021-2024. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang musyawarah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021. Pimpinan sidang musyawarah Kota Ekpatim Kota Bandung tahun 2021. Ketua Haja Yenti Fatmawati ditandatangani, Sekretaris Bambang ditandatangani, anggota Haji Dedi ditandatangani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang diharapkan dan amanah. Untuk itu, kami pimpinan sidang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta musyawarah pada hari ini, panitia pengarah dan panitia pelaksana dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam musyawarah Kota Pemilihan Ekpatim Kota Bandung 2021. Untuk itu, sidang musyawarah Ekpatim pada hari ini kami tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu berjalan lancar, berkat ibunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
jangan menyepelekan Bapak dan Ibu, sekarang COVID lagi naik, jadi tetap prokes. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan prokes untuk kegiatan ini, jadi nggak usah khawatir. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah ya, bahwa kegiatan musyawarah ini berjalan lancar dan sudah terpilih untuk ketua FKK yaitu Pak Medi. Sekali lagi kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena bagi kami siapapun jadi ketuanya, yang penting bisa bekerja sama dengan kami. Karena salah satu program yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, kolaborasi, inovasi dan desentralisasi harus kita terapkan. Jadi apapun kegiatan-kegiatan sekarang, alhamdulillah kemarin di bawah kepemimpinan Pak Dodi sudah banyak program-program yang dijalankan. Ada PR Pak Dodi, Pak Medi, kemarin itu memang kita sudah punya operasi ya Pak Dodi ya, operasi tinggal melanjutkan saja sampai sejauh mana. Juga alhamdulillah mudah-mudahan tadi program Pak Medi ingin membangkitkan kembali suara Bandung, insya Allah mudah-mudahan karena nanti untuk tugas dan konsumsi Diskominfo memang kehumasan ada di bawah saya lagi. Nah jadi mohon kerjasama mudah-mudahan ini dijadikan amal baik bagi kita semua untuk lebih baik dan lebih maju. Bapak dan Ibu, sebenarnya nanti ada arahan dari Bapak Kepala Dinas tapi lagi di perjalanan. Jadi mohon pada tunggu dulu sebentar, jangan lama sebelum makan siang nanti di lantai 2 ya, makanya lantai 2. Jadi mangga